Jadi 2 hari ini akan dipimpin oleh Ivan. Mari Ivan maju di depan. Oke, hari ini mau cek hadiran dulu. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke, jadi hadir hari ini ya. Tidak ada yang ngapa. Terima kasih. Kita lanjut kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai hari ini, mau perhatikan masih ada sampah ini di tengah ini. Coba Vicky, sampah ini diangkat dulu. Coba. Benar harus diangkat dulu. Diangkat dulu. Oke. Simpan dulu bawah laci dan buang ke basah. Jadi sehat-sehat hari ini semua kan? Siap untuk belajar? Siap. Jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita adalah bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi kegiatan kita atau materi kita kali ini dalam ekonomi adalah tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi sebelum mulai, Bapak akan tampilkan ini dulu. Perhatikan. Jadi kompetensi dasar hari ini adalah memahami pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, memahami konsep pilihan yaitu kebutuhan dan keinginan, dan skala prioritas. Kemudian hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe talking stick. Yang langkah-langkah pembelajarannya adalah yang pertama, yaitu guru nanti akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Jadi bisa 3 sampai 5 orang dalam kelompok. Kemudian guru akan menyiapkan tongkat yang asumsinya adalah stick seperti ini. Kemudian guru akan menyajikan pertanyaan terkait perbedaan kebutuhan dan keinginan pelatihan PowerPoint dan lain-lain yang seperti ini. Bisa dibaca di layar. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah adik-adik di kelas harus mampu memahami pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, hari ini mulai kegiatan pembelajaran kalian bisa mengidentifikasi masalah ekonomi yang berhubungan dengan kelangkaan atau scarcity. Kemudian kalian harus bisa memahami konsep pilihan kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Kemudian yang menjadi teknik penilaian kita hari ini yaitu teknik penilaian sikap, teknik penilaian pengetahuan, dan teknik penilaian keterampilan. Jadi untuk teknik penilaian keterampilan di sini akan dinilai pada saat diskusi kelompok. Jadi nanti akan diambil nilai partisipasi dalam kelompok, ketepatan dalam menjawab pertanyaan, dan partisipasi kalian dalam kelompok berdiskusi bersama dengan teman-teman. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan akan diambil nilai pada akhir kegiatan, yaitu nanti akan diberikan LKPD. Kalian akan menjawab soal-soal di akhir pelajaran nanti. Oke, demikian. Kita akan membentuk kelompok. Jadi untuk pembagian kelompoknya Bapak akan pilih berdasarkan meja seperti ini ya. Jadi mereka bertiga ini satu kelompok. Kemudian Vicky dan 2 temannya lainnya satu kelompok. Kita Cici dan Bunda satu kelompok. Boleh? Boleh. Adik-adik silakan perhatikan tayangan di slide PowerPoint di atas. Oke. Jadi kedua gambar ini berhubungan dengan materi yang akan kita belajar hari ini, berhubungan dengan masalah kelangkaan. Dari 2 gambar ini ada gambar mobil mewah Lamborghini, kemudian ada gambar seorang perempuan yang sedang minum obat. Kira-kira yang merupakan contoh dari kebutuhan masuk gambar mana? Angkat tangan yang bisa jawab. Oke, silakan. Kebutuhan gambar mana deh? Mobil. Kebutuhan gambar mobil. Oke, ada yang lain kebutuhan. Kalau keinginan contoh gambar mana? Minum obat. Minum obat. Keinginan gambar minum obat. Oke. Kira-kira ada yang bisa membenarkan jawaban tadi? Atau ada pendapat lain dari adik-adik? Silakan ke tangan apa? Ada. Ada. Oke. Silakan. Kebutuhan. Gambar perempuan yang minum obat. Oke, kebutuhan gambar, contoh gambarnya seorang perempuan yang minum obat. Kemudian berarti keinginan contoh gambarnya yaitu mobil. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah nanti sebentar. Nanti sebentar kita akan masuk dalam materi. Oke, kita lanjut. Silakan ambil buku catatan kalian. Bapak akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi.
Sudah? Baik, kita lanjut. DJ kebutuhan dan benda pemenuhan kebutuhan. Silakan ya ikuti di bahan ajar. Di sini kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Yang pertama kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer di sini yang dimaksud adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia tetap bisa hidup. Jadi contohnya di sini adalah makan, di sini tempat tinggal dan kebutuhan pakaian. Sedangkan kebutuhan sekunder di sini adalah kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya tadi gambar yang pertama mobil mewah. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya. Jadi ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya makan, minum, pakaian dan olahraga. Sedangkan untuk kebutuhan rohani di sini contohnya adalah misalnya berekreasi. Jadi kita pergi berekreasi merupakan contoh dari kebutuhan rohani. Lanjut, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek. Ya, ada kebutuhan perorangan dan kolektif. Kemudian kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Jadi kebutuhan yang sekarang misalnya adalah obat bagi orang yang sedang sakit, makan bagi orang yang sedang lapar, dan kemudian kebutuhan yang akan datang yaitu misalnya asuransi, pemenuhan asuransi untuk anak-anak di masa depan. Kemudian kebutuhan menurut subjek, ada individu dan ada kolektif. Oke. Oke. Baik adik-adik, karena kita menggunakan model pembelajaran talking stick, jadi nanti Bapak sudah menyiapkan musik di sini. Tongkat ini nanti akan digilir apabila musik berbunyi, dan apabila musiknya tepat berhenti misalnya sama dundang, jadi dundang yang nanti akan menjawab pertanyaan yang Bapak akan berikan. Bisa begini? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Baik. Baik, karena yang mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan adalah Vicky. Jadi Vicky, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Silakan Vicky jawab menggunakan kalimat Vicky sendiri melalui tayangan tadi. Silakan. Kelangkaan adalah suatu barang yang susah didapat seperti yang sekarang terjadi di tanah laut seperti BBM atau Pertalite. Oke, mantap. Baik, pertanyaan untuk Cici. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Bisa dibantu dengan teman di kelompok. Bisa dibantu juga teman di kelompok. Pengaruh kelangkaan yaitu penyebaran sumber daya terkendala, meningkat pusat, kurangnya pasokan barang tertentu secara massal. Oke, mantap. Baik. Oh, oke. Di kelompok dengan Taylor. Pertanyaan untuk kelompok ini. Berikan contoh kebutuhan menurut subjek.
subjek, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan kolektif. Silakan. Saya berikan contoh kebutuhan perorangan dan kebutuhan kolektif. Hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Majreng. Lanjut. Ini nih guys. Oke, jadi adik-adik kegiatan pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran talking stick sudah berakhir sampai sini. Sebelum kita tutup, di sini kita membuat kesimpulan dulu. Hari ini kita sudah belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Jadi kita sudah belajar konsep ilmu ekonomi secara sederhana. Artinya ilmu ekonomi adalah aturan rumah tangga. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang masalah ekonomi yang berhubungan dengan kelangkaan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan seperti penyebaran sumber daya terkendala, permintaan meningkat besar, dan lain-lain. Kemudian kita juga hari ini sudah belajar tentang pengertian kebutuhan menurut tingkat intensitasnya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Selanjutnya juga kita sudah belajar tentang kebutuhan menurut waktu, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kemudian kita juga sudah belajar kebutuhan menurut subjeknya hari ini. Paham sampai sini kan? Boleh kan materi sampai hari ini? Oke. Pada akhir kegiatan ini kita akan melakukan penilaian pengetahuan. Jadi Bapak nanti saat ini akan membagikan LKPD untuk penilaian pengetahuan adik-adik. Jadi ini LKPD, silakan dibuka. Jadi nanti penilaian ini per individu. Jadi silakan dijawab. Ada soal di dalam. Jadi silakan dijawab dulu soal-soal di dalam ini untuk diambil nilai pengetahuan. Jadi selamat mengerjakan dulu. Jadi Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan soal. Silakan. Waktu untuk menjawab LKPD sudah selesai. Silakan Ivan untuk mengumpul LKPD. Ivan. Baik adik-adik, kegiatan pembelajaran kita untuk di bab pertama sudah selesai. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk pertemuan kedua materi yang sama juga di bab pertama. Jadi semoga kita semua sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih semua. Silakan ke kelas. Semua berdiri. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih kelas 10 IPA.